Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rila dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 14, saya Suci Rahmawati, 202401022272 dan rekan saya Irwin Ramadan 202401011402 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami dengan judul Biaya Overhead. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu biaya overhead. Biaya overhead merupakan semua biaya produksi selain biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Misalnya listrik, air, penyusutan mesin, bahan pembantu, dan gaji mandor. Karena tidak bisa ditelusuri langsung ke produk, biaya ini perlu dialokasikan secara tepat. Selanjutnya, klasifikasi biaya overhead. Klasifikasi biaya overhead bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama berdasarkan jenis biayanya, yaitu bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua, berdasarkan perilaku terhadap volume produksi, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Kedua klasifikasi ini penting karena membantu perusahaan memahami asal biaya sekaligus cara pengendaliannya. Selanjutnya ada tujuan pengendalian overhead. Mengapa biaya overhead perlu dikendalikan? Karena overhead memiliki pengaruh besar terhadap harga pokok produksi dan laba perusahaan. Dengan pengendalian yang baik, perusahaan bisa menghindari pemborosan dan membuat perencanaan anggaran yang lebih efisien. Selanjutnya, sistem penentuan overhead. Pada bagian ini, kami membahas tentang sistem penentuan overhead. Ada dua sistem utama yang digunakan, yaitu actual costing dan normal costing. Pada sistem actual costing, seluruh biaya aktual, mulai dari bahan, tenaga kerja, sampai overhead langsung dibebankan ke produk. Kelebihannya adalah hasilnya sangat akurat karena mencerminkan biaya sebenarnya. Tapi, kelemahan sistem ini tidak bisa digunakan untuk memberikan informasi secara cepat, karena kita harus menunggu semua data aktual terkumpul terlebih dahulu. Sedangkan pada sistem normal costing, perusahaan menggunakan tarif overhead yang sudah ditentukan di muka atau predetermined overhead rate. Kelebihannya, informasi biaya produk bisa didapatkan dengan cepat tanpa menunggu akhir periode. Tapi kekurangannya ini hasilnya mungkin kurang akurat karena tarifnya berdasarkan estimasi atau anggaran. Selanjutnya ada tarif overhead yang ditentukan di muka. Tarif overhead yang ditentukan di muka ini dihitung dengan membagi total biaya overhead anggaran dengan dasar aktivitas seperti jam mesin atau jam tenaga kerja langsung. Rumusnya ini ada POHR sama dengan total biaya overhead anggaran dibagi tingkat aktivitas anggaran. Dasar umum aktivitas yang digunakan itu ada jam kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, atau jam mesin. Selanjutnya, penerapan dan pencatatan overhead. Dalam pencatatan akuntansi, saat biaya overhead aktual terjadi, dicatat di akun overhead control. Dengan jurnal, di debit itu ada overhead control, dan di kredit ada akun biaya. Dan ketika biaya itu dialokasikan ke produk, dicatat pada akun work in process. Di akun debitnya itu ada work in process inventory, dan di akun kreditnya ada overhead control. Proses ini menggambarkan bagaimana overhead dialihkan dan biaya tidak langsung menjadi bagian dari biaya produksi. Selanjutnya ada tujuan menggunakan POHR. Tujuannya ini agar biaya overhead bisa diterapkan secara cepat dan konsisten. Ada 3 tujuan utama. Yang pertama, menyediakan informasi biaya produk secara cepat, jadi perusahaan tidak perlu menunggu biaya aktual selesai dihitung. Yang kedua, menstabilkan biaya per unit, mencegah fluktuasi musiman, contohnya seperti biaya listrik naik saat musim panas. Yang terakhir, menghindari distorsi akibat perubahan aktivitas, karena biaya tetap tidak berubah meski volume produksi naik atau turun.
Selanjutnya ada jenis-jenis kapasitas produksi. Jenis kapasitas juga berpengaruh pada pembebanan overhead. Terdapat 4 jenis kapasitas. Yang pertama, theoretical capacity, yaitu kapasitas maksimum ideal tanpa gangguan. Yang kedua, practical capacity, yaitu kapasitas realistis dengan mempertimbangkan downtime. Yang ketiga, normal capacity, yaitu kapasitas rata-rata jangka panjang. Dan yang keempat, expect capacity, kapasitas yang diperkirakan untuk periode mendatang. Tujuannya adalah menentukan dasar alokasi overhead agar tarifnya lebih realistis dan tidak terlalu tinggi atau rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irwin Ramadan. Ya, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang hubungan kapasitas dan predeterminate overhead rate atau POHR. Pada saat ini, kita membahas hubungan antara kapasitas yang dipilih dan predeterminate overhead rate atau POHR. POHR digunakan untuk menghitung tarif overhead yang diterapkan ke produk. Dan salah satu faktor penting dalam menghitung POHR adalah tingkat kapasitas yang digunakan. Terdapat rumus untuk menghitung predeterminate overhead rate atau POHR yang merupakan tarif overhead yang ditetapkan di muka sebelum proses produksi dimulai. Yang dimana rumus itu adalah predeterminate OH sama dengan estimated OH cost per estimated activity level. Predeterminate OH itu adalah tarif yang digunakan untuk mengalokasikan overhead kepada produk. Tarif ini dihitung sebelum produksi dimulai berdasarkan perkiraan biaya overhead dan tingkat aktivitas yang diharapkan selama periode produksi. Estimated OH cost yaitu biaya overhead yang diperkirakan adalah total biaya overhead variabel dan tetap yang diperkirakan untuk dikeluarkan selama periode tersebut. Lalu ada estimate activity level, yaitu tingkat aktivitas ini biasanya dihitung berdasarkan ukuran produksi yang diharapkan, seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau jumlah unit yang diproduksi. Fungsi dari POHR ini adalah satu, stabilitas biaya, yang dimana menggunakan tarif overhead yang ditentukan di muka membantu perusahaan menghindari fluktuasi biaya overhead yang tiba-tiba selama proses produksi dan memberikan harga pokok produksi yang lebih stabil. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian biaya. Dengan memiliki tarif yang telah ditentukan sebelumnya, perusahaan dapat merencanakan pengeluaran mereka dan mengontrol biaya lebih efektif, meskipun biaya aktual dapat bervariasi. Yang ketiga yaitu pengalokasian biaya yang lebih cepat. Menggunakan POHR memungkinkan alokasi biaya overhead ke produk secara cepat tanpa menunggu menghitung biaya overhead aktual. Adapun juga jenis kapasitas yang dipilih memengaruhi nilai dari tarif overhead yang diterapkan pada produk, yaitu theoretical capacity adalah kapasitas maksimum yang dapat dicapai oleh pabrik atau fasilitas produksi tanpa mempertimbangkan downtime atau gangguan lainnya. Yang kedua ada expected capacity, yang dimana yaitu perkiraan kapasitas yang dapat dicapai perusahaan dalam periode mendatang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti downtime dan masalah lain yang mempengaruhi produksi. Perusahaan perlu memilih jenis kapasitas yang realistis agar tarif overhead yang ditetapkan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengendalian biaya yang lebih baik. Penggunaan kapasitas yang lebih tinggi dalam perhitungan POHR dapat mengurangi biaya per unit produk, tetapi beresiko jika tidak dapat dicapai dalam kenyataannya. Untuk slide selanjutnya, yaitu selisih overhead. Selisih overhead mengukur perbedaan antara biaya overhead yang sebenarnya dikeluarkan dan biaya overhead yang diharapkan atau diterapkan pada produk selama periode akuntansi. Selisih ini dapat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu under-applied overhead dan over-applied overhead. Under-applied overhead adalah terjadi ketika overhead yang diterapkan ke produk lebih kecil dari overhead yang sebenarnya terjadi.
Hal ini berarti perusahaan telah membebankan biaya overhead yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Lalu ada over-applied overhead, yaitu terjadi ketika overhead yang diterapkan lebih besar dari overhead yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini, perusahaan membebankan biaya overhead yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Lalu, penyebab selisih biaya overhead. Selisih overhead dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu perbedaan biaya dan perbedaan pemakaian kapasitas. Perbedaan biaya atau cost difference itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada underapplied. Terjadi ketika biaya aktual lebih tinggi dari biaya yang dianggarkan. Contohnya seperti tarif listrik atau gaji supervisor yang lebih tinggi dari perkiraan. Lalu ada overapplied yang terjadi ketika biaya aktual lebih rendah dari biaya yang dianggarkan, seperti tarif energi yang lebih murah atau depresiasi mesin yang lebih rendah dari perkiraan. Lalu ada perbedaan dari pemakaian kapasitas. Perbedaan pemakaian kapasitas yang overapplied terjadi jika aktivitas aktual seperti jam mesin atau jam tenaga kerja lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal ini menyebabkan lebih banyak overhead diterapkan ke produk, mengarah pada tarif overhead yang lebih rendah per unit produk. Lalu apabila underapplied terjadi jika aktivitas aktual lebih rendah dari yang direncanakan. Kapasitas yang tidak terpakai membuat tarif overhead yang diterapkan lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Lalu untuk selanjutnya ada metode penyelesaian ketidaksesuaian overhead. Pada slide ini, kita membahas dua metode utama yang digunakan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian antara overhead yang diterapkan dan overhead yang sesungguhnya, yaitu metode prorata dan metode langsung. Kedua metode ini digunakan untuk menyesuaikan perbedaan atau selisih yang terjadi antara biaya overhead yang seharusnya diterapkan dengan yang sebenarnya dikeluarkan. Yang pertama ada metode prorata, yaitu menyesuaikan selisih overhead ke biaya produk yang terlibat secara proporsional. Dengan kata lain, selisih antara overhead yang diterapkan dan overhead yang aktual dibagi antara beberapa akun, seperti biaya produk yang terlibat dalam produksi dan persediaan barang dalam proses. Metode ini lebih tepat digunakan ketika perusahaan ingin mendistribusikan efek dari ketidaksesuaian overhead ke produk-produk yang terpengaruh. Yang kedua, ada metode langsung. Metode langsung mengalokasikan selisih overhead langsung ke akun laba rugi atau akun lainnya, tanpa memperhitungkan biaya produk yang terlibat. Metode ini lebih sederhana dan digunakan ketika perusahaan merasa bahwa penyesuaian yang lebih cepat dan langsung lebih efektif. Meskipun ini bisa beresiko karena tidak mempertimbangkan pengaruh terhadap biaya produk yang lebih mendalam. Ya, untuk selanjutnya, pengaruh penyelesaian ketidaksesuaian overhead terhadap laporan keuangan. Penyelesaian ketidaksesuaian overhead melalui kedua metode yang disebutkan tadi memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan, baik pada laporan laba rugi maupun pada neraca. Berikut adalah pengaruh dari setiap metode penyelesaiannya. Yang pertama, ada pengaruh terhadap laporan laba rugi. Ketika perusahaan mengalami underapplied overhead, artinya biaya overhead yang diterapkan lebih rendah dari biaya overhead yang sebenarnya terjadi. Ini mengakibatkan laba lebih tinggi karena biaya produk yang dihitung lebih rendah dari yang seharusnya. Ketika selisih ini diselesaikan, perusahaan harus menyesuaikan biaya produk atau memperbaiki harga pokok penjualan, yang pada akhirnya akan menurunkan laba yang dilaporkan. Lalu sebaliknya, jika terjadi overapplied overhead, maka biaya produk akan lebih tinggi daripada yang seharusnya. Hal ini mengarah pada laba yang lebih rendah karena lebih banyak overhead yang dibebankan ke produk. Saat dilakukan penyesuaian untuk selisih tersebut,
perusahaan akan mencatat pengurangan pada biaya produk atau HPP yang mengarah kepada kenaikan laba. Pengaruh yang kedua yaitu terhadap neraca. Ketika terjadi under-applied overheat, perusahaan mungkin harus menyesuaikan akun persediaan atau biaya barang dalam proses untuk mencerminkan biaya overheat yang sesungguhnya. Hal ini dapat mempengaruhi nilai persediaan yang tercatat di neraca, karena persediaan akan dihitung lebih rendah jika ketidaksesuaian tidak diselesaikan. Lalu, pada kasus over-applied overheat, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan akun persediaan untuk mengurangi biaya overheat yang lebih diterapkan. Ini akan meningkatkan nilai persediaan yang tercatat, karena biaya overheat yang berlebihan sebelumnya akan dibalikkan. Lalu, pada dampak umumnya, penyelesaian ketidaksesuaian overheat memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan biaya yang lebih akurat dan mendekati kondisi nyata. Ini sangat penting untuk memberikan informasi yang tepat kepada manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan, guna memastikan keputusan bisnis yang lebih tepat dan pengendalian biaya yang lebih baik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang variance overheat. Pada slide ini, kita membahas tentang berbagai jenis variance overheat yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara biaya overheat yang sesungguhnya dikeluarkan dan biaya yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga standar. Variance overheat terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada VOH spending variance. Mengukur perbedaan antara biaya overhead variabel yang sesungguhnya dikeluarkan dan yang diharapkan berdasarkan harga standar untuk tingkat aktivitas yang nyata. Ini biasanya dipengaruhi oleh faktor harga, seperti perubahan harga bahan atau tenaga kerja. Yang kedua ada VOH efficiency variance. Mengukur perbedaan antara biaya overhead variabel yang diterapkan berdasarkan standar dan biaya yang seharusnya diterapkan berdasarkan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Misalnya, perbedaan dalam penggunaan tenaga kerja atau jam mesin. Lalu di ketiga ada FOH spending variance. Mengukur perbedaan antara biaya overhead tetap yang sesungguhnya dikeluarkan dan biaya overhead yang telah dibudgetkan. Biasanya terkait dengan faktor-faktor seperti perubahan tarif atau biaya tetap yang tidak terduga. Lalu yang keempat ada VOH volume variance. Mengukur perbedaan antara overhead tetap yang diterapkan berdasarkan kapasitas produk produksi yang sesungguhnya dan kapasitas yang diharapkan. Ini mengidentifikasi apakah perusahaan menggunakan kapasitas lebih banyak atau lebih sedikit dari yang diperkirakan. Lalu, tujuan analisis varian. Tujuan analisis varians yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan antara biaya aktual dan standar. Salah satu tujuan utama dari analisis varian adalah untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar. Biaya standar ditetapkan sebelumnya berdasarkan perkiraan atau anggaran biaya untuk menghasilkan produk. Sedangkan biaya aktual adalah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan selama proses produksi. Dengan membandingkan kedua biaya ini, perusahaan dapat melihat apakah biaya yang dikeluarkan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diperkirakan. Proses identifikasi penyebab perbedaan ini dapat mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi biaya produksi, seperti perbedaan harga, perbedaan volume atau efisiensi, atau perbedaan penggunaan sumber daya. Dengan mengetahui penyebab dari perbedaan ini, manajer dapat mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki proses atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang pada akhirnya membantu perusahaan mengurangi biaya yang tidak perlu dan meningkatkan keuntungan. Lalu yang kedua ada menilai efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Analisis varian juga digunakan untuk menilai efisiensi operasional dan pengendalian biaya dalam sebuah perusahaan. Dengan membandingkan biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual,
perusahaan dapat mengevaluasi seberapa baik proses produksi atau operasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Ada dua jenis efisiensi yang dapat dinilai melalui analisis varian. Yang pertama ada efisiensi penggunaan sumber daya, yang kedua ada efisiensi pengelolaan biaya tetap dan variabel. Selain itu, analisis varian memberikan wawasan yang sangat berguna dalam hal pengendalian biaya. Dengan mengetahui area mana yang menghasilkan biaya lebih tinggi dari yang direncanakan, manajer dapat menyesuaikan strategi operasional dan melakukan perbaikan terus-menerus untuk mengoptimalkan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Untuk selanjutnya akan dituliskan oleh Kak Suci Ramawati. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan overhead dalam sistem biaya standar. Dalam sistem biaya standar, overhead ditentukan berdasarkan biaya yang direncanakan sebelumnya. Tujuannya untuk membandingkan antara biaya aktual dengan biaya ideal, sehingga manajemen dapat menilai efisiensi dan mengontrol kinerja produksi. Selanjutnya ada overhead dalam keputusan manajerial. Informasi overhead juga digunakan untuk membantu pengambilan keputusan manajerial. Misalnya, untuk menentukan harga jual produk, menganalisis profitabilitas, dan memutuskan apakah perusahaan akan memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overhead dalam era digital, yang dimana itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, penggunaan sistem ERP dan AI untuk pencatatan otomatis. ERP mengintegrasikan data bisnis dan memungkinkan pencatatan overhead secara real-time, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan mempercepat pelaporan biaya. Sedangkan AI yaitu untuk membantu otomatisasi pencatatan overhead dan mendeteksi pola pengeluaran, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan biaya. Poin yang kedua yaitu pemantauan real-time penggunaan mesin dan energi. Pemantauan mesin menggunakan IoT dan sensor cerdas memungkinkan deteksi masalah atau pemeliharaan dini, meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan biaya. Pemantauan energi membantu mengidentifikasi penggunaan energi yang tidak efisien, sehingga biaya overhead energi bisa lebih terkontrol. Lalu di poin ketiga ada analisis prediktif untuk penghematan biaya overhead. Analisis prediktif menggunakan data historis untuk memprediksi tren biaya di masa depan, mengoptimalkan anggaran, dan mencegah lonjakan biaya yang tidak terduga. Prediksi perawatan mesin dan optimasi proses produksi membantu mengurangi biaya pemeliharaan dan pemborosan dalam operasi produksi. Manfaat dalam overhead dalam era digital ini yaitu untuk mengurangi pemborosan biaya yang tidak perlu melalui prediksi dan perencanaan yang lebih baik. Lalu meningkatkan pengelolaan biaya pemeliharaan dan pengurangan downtime mesin. Dan memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Overhead dalam era digital telah berkembang pesat dengan menggunakan teknologi canggih seperti ERP, AI, sensor real-time, and analysis predictive. Semua ini berkontribusi untuk mengoptimalkan pengelolaan biaya overhead, memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, serta memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang penghematan biaya lebih awal. Dengan teknologi ini, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi biaya yang tidak perlu, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat anggaran fleksibel dan analisis varian. Cara membuat anggaran fleksibel terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menghitung biaya variabel dan tetap. Langkah pertama dalam membuat anggaran fleksibel adalah memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Pemisahan ini penting karena kedua jenis biaya ini berperilaku berbeda tergantung pada tingkat aktivitas produksi yang terjadi. Di mana biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan tingkat aktivitas atau volume produksi. Artinya, semakin banyak unit yang diproduksi, semakin tinggi biaya variabel yang dikeluarkan. Biaya ini langsung berkaitan dengan jumlah barang yang diproduksi atau layanan yang diberikan.
Contoh biaya variabel yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan energi atau utilitas. Lalu ada biaya tetap yang dimana adalah biaya yang tidak berubah meskipun ada fluktuasi dalam tingkat aktivitas atau volume produksi. Biaya ini tetap sama sepanjang periode anggaran, terlepas dari apakah volume produksi meningkat atau menurun. Contoh biaya tetap yaitu meliputi gaji tetap karyawan, sewa pabrik atau fasilitas, dan asuransi maupun depresiasi. Dengan memahami dan memisahkan biaya variabel dan tetap, perusahaan bisa lebih mudah mengatur dan memprediksi bagaimana perubahan dalam tingkat aktivitas akan mempengaruhi total biaya yang dikeluarkan. Lalu, poin nomor 2 yaitu menentukan kapasitas dan standar untuk aktivitas yang berubah. Setelah memisahkan biaya variabel dan tetap, langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitas dan standar untuk aktivitas yang berubah. Kapasitas mengacu pada tingkat aktivitas yang diperkirakan atau kemampuan produksi yang akan dicapai selama periode anggaran. Kapasitas yang diharapkan adalah jumlah produksi atau aktivitas yang diharapkan akan tercapai selama periode anggaran. Ini didasarkan pada proyeksi dan perencanaan produksi, serta faktor-faktor eksternal seperti permintaan pasar, tren musiman, atau kapasitas produk yang realistis. Lalu, selain kapasitas, perusahaan perlu menetapkan standar biaya untuk setiap unit aktivitas yang dapat berubah, seperti biaya per jam mesin atau per unit tenaga kerja langsung. Contohnya, biaya tenaga kerja per jam menentukan berapa banyak biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Lalu, ada biaya energi per jam mesin, yaitu menghitung berapa banyak biaya energi yang diperlukan untuk menjalankan mesin selama 1 jam. Menetapkan standar ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan anggaran berdasarkan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Ketika aktivitas aktual, misalnya seperti jam kerja dan jam mesin, lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diperkirakan, biaya overhead dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan tersebut. Lalu, ada analisis varian, yang dimana yang terbagi menjadi 2 poin, yaitu poin yang pertama, menyajikan perhitungan varian atau biaya aktual dan anggaran fleksibel. Pada poin pertama ini, analisis varians berfokus pada perhitungan perbedaan varians antara biaya aktual yang dikeluarkan dan biaya yang diperkirakan berdasarkan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang sesungguhnya, sedangkan biaya aktual adalah biaya yang benar-benar terjadi selama periode tersebut. Poin yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebab varians dan mengelola biaya lebih efektif. Setelah varians dihitung, langkah selanjutnya dalam analisis varians adalah mengidentifikasi penyebab perbedaan antara biaya yang sebenarnya dan anggaran fleksibel. Memahami penyebab varians ini sangat penting untuk mengelola biaya lebih efektif dan membuat tindakan korektif yang tepat. Selanjutnya adalah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas atau volume produksi yang sesungguhnya, bukan hanya berdasarkan perkiraan awal. Pengiraan anggaran ini dirancang untuk memberikan gambaran biaya yang lebih akurat dengan mengadaptasi perubahan dalam aktivitas operasional yang terjadi selama periode anggaran. Berbeda dengan anggaran tetap, yang hanya berdasarkan estimasi awal. Anggaran fleksibel dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi seperti fluktuasi volume produksi, penggunaan tenaga kerja, atau konsumsi energi yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menilai kinerja dan mengendalikan biaya dengan lebih baik sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan. Kelebihan dan manfaat anggaran fleksibel yang pertama yaitu memberikan gambaran biaya yang lebih tepat sesuai dengan perubahan aktivitas. Salah satu kelebihan utama dari anggaran fleksibel adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran biaya yang lebih tepat berdasarkan tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Dalam bisnis, tingkat aktivitas seperti volume produksi, jumlah tenaga kerja, atau penggunaan mesin seringkali berubah seiring waktu. Anggaran tetap yang tidak menyesuaikan dengan perubahan ini bisa menyebabkan perbedaan yang signifikan antara biaya yang dianggarkan dan biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Dengan anggaran fleksibel,
Biaya variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, atau energi dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan tingkat aktivitas yang terjadi. Misalnya, jika perusahaan memproduksi lebih banyak unit daripada yang diperkirakan, anggaran fleksibel akan menyesuaikan biaya untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung berdasarkan peningkatan produksi tersebut. Lalu poin yang nomor 2, yaitu membantu dalam penilaian kinerja dan pengendalian biaya yang lebih efektif. Anggaran fleksibel sangat berguna dalam penilaian kinerja dan pengendalian biaya, karena anggaran ini disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya. Perusahaan dapat lebih mudah membandingkan biaya yang sebenarnya dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya berdasarkan volume atau aktivitas yang terjadi. Hal ini memudahkan untuk menilai efisiensi operasional dan menyusun strategi pengendalian biaya yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ringkasan materi yang sudah kita presentasikan sebelumnya. Yang pertama yaitu overhead sama dengan biaya tidak langsung yang perlu dialokasikan secara rasional. Overhead adalah biaya produksi yang tidak dapat langsung ditelusuri oleh produk tertentu, seperti biaya list pabrik, gaji supervisor, atau penyusutan mesin. Biaya ini termasuk dalam kategori biaya tidak langsung yang harus dialokasikan atau dibebankan ke produk atau layanan berdasarkan metode yang rasional dan adil. Misalnya, overhead dapat dialokasikan berdasarkan jam kerja, jumlah unit yang diproduksi, atau jam mesin yang digunakan. Tanpa alokasi yang tepat, perusahaan mungkin tidak dapat menghitung harga pokok produksi dengan akurat, yang berpotensi mengarah pada distorsi harga atau keputusan bisnis yang salah. Yang kedua, yaitu predetermined rate mempercepat pelaporan biaya. Predetermined overhead rate atau POHR adalah tarif overhead yang ditetapkan di muka sebelum proses produksi dimulai, berdasarkan biaya overhead dan tingkat aktivitas yang diharapkan. Dengan menggunakan POHR, perusahaan dapat menerapkan biaya overhead secara cepat ke produk, tanpa harus menunggu biaya aktual dihitung. Hal ini mempercepat pelaporan biaya dan memungkinkan manajemen untuk mendapatkan informasi lebih cepat untuk pengambilan keputusan. POHR juga membantu perusahaan untuk menghindari fluktuasi biaya yang tajam yang bisa terjadi jika menunggu perhitungan biaya aktual, terutama untuk biaya overhead yang sulit diprediksi seperti biaya energi atau pemeliharaan. Yang ketiga, ada varians membantu pengendalian dan evaluasi efisiensi. Varians adalah perbedaan antara biaya yang dianggarkan atau standar dengan biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Varians digunakan untuk mengukur efisiensi operasional dan mengidentifikasi apakah perusahaan beroperasi sesuai dengan anggaran atau tidak. Lalu yang keempat, ada teknologi modern membuat alokasi overhead yang lebih akurat. Perkembangan teknologi modern seperti sistem ERP dan Artificial Intelligence atau AI telah meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan overhead dengan lebih akurat. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memonitor biaya overhead secara real-time, sehingga mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rawan kesalahan. Lalu menggunakan analisis prediktif untuk meramalkan biaya di masa depan dan membuat anggaran yang lebih tepat. Dan mengotomatisasi pencatatan dan alokasi overhead yang mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan biaya dan memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan lebih cepat dan lebih efisien. Dengan menggunakan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan ketepatan dalam pengelolaan biaya overhead, yang sangat penting untuk menjaga profitabilitas daya saing perusahaan. Baik, demikian presentasi tugas proyek kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Suci Rahmawati dan rekan saya Irwin Ramadan. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Yela Tiantino SEAKMM atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.